أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Babus Saumi, bermula ini itu bab puasa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengkaji dalam kitab I'anatul Talibin pada permasalahan ataupun bab puasa. Yang nak kitab jangan simak, berarti kitab I'anah 2 juzuk 2 halaman 212. Babus Saumi, bermula ini itu bab puasa. Huwa lughatan al-imsaku, dianya puasa pada logat ataupun secara bahasa al-imsak, menahan diri. Jadi pengertian daripada puasa secara logawi, secara umum adalah imsak. Makna daripada imsak itulah menahan diri. Maknanya menahan diri daripada yang membatalkan puasa ataupun anil kalam, daripada berbicara, au ghairihima, ataupun daripada selain keduanya. Jadi yang dikatakan dengan puasa pada logat secara bahasa, secara umum adalah menahan diri. Menahan diri daripada apapun. Daripada yang membatalkan puasa, daripada berbicara, ataupun daripada makan, daripada minum dan lain sebagainya. Itu namanya berpuasa pada secara dikatakan puasa yang logawi. Jadi dalam artian makna logawi ini nantinya lebih umum daripada makna yang secara syar'i yang dimaksudkan ataupun secara istilah syara'. Makanya dalam Al-Quran juga ada tersebut yang namanya kata-kata imsak. Misalnya dalam Al-Quran hikayat daripada Maryam, Najid yang jelaskan mengenai tentang makna imsak adalah menahan diri. Olehnya makna daripada imsak adalah diam daripada berbicara. Yang jadi permasalahan getanya uronyo adalah puasa pada syara'. Kiban yang geken dengan puasa pada syara'. Wa syar'an, dan bermula puasa pada syara'. Imsaku an muftirin bisyurutihil atiyati, menahan diri daripada yang membatalkan puasa bisyurutihi, dengan segala syarat-syaratnya puasa yang selagi datang. Jadi makna daripada puasa secara syarak adalah dendro daripada pupu menteng yang dapat membatalkan puasa. Maknanya jenis apa saja yang dapat membatalkan puasa, maka menahan daripada demikian, itu namanya adalah puasa. Contoh, sebagai contoh, kausulil ainil jawfahu, seperti sampai suatu benda dalam rongga yang terbuka. Itu namanya adalah perkara yang membatalkan puasa. Di jenis muftir, jenis yang membatalkan puasa. Begitu juga dengan jima. Jima adalah muftir, membatalkan puasa. Maka menahan daripada demikian dengan segala syarat-syaratnya, itu namanya adalah puasa yang secara syar'i. Jadi dalam artian makna daripada puasa bukan hanya saja kita itu menahan lapar, menahan dahaga. Jadi
segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, baik makan maupun minum dan yang lain seperti jima dan sebagainya, itu namanya berpuasa. Bukan hanya kita niat di waktu malam, lalu kita tidak makan dan tidak minum saja. Nanti kita akan membahaskan secara berurutan sedikit demi sedikit sampai khatam mengenai tentang permasalahan puasa. Jadi yang terutama, sebelum kita melanjut kepada lebih jauh, kita mengkaji apa itu yang namanya puasa. Wa furida fi Sya'ban fi sanati saniyati minal hijrati. Dan difardukan orang akan ianya berpuasa fi Sya'ban dalam bulan Sya'ban fi sanati saniyah pada tahun yang kedua daripada hijrah. Jadi kewajiban bagi kita melakukan berpuasa, kewajiban berpuasa pada kita disyariatkan kepada kita pertamanya pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban dalam tahun yang kedua daripada hijrah Nabi. Hijrah Nabi iaitu Nabi berangkat ke Madinah. Hijrah Nabi ke Madinah. Jadi difardukan puasa pada bulan Sya'ban, tahun yang kedua daripada hijrah. Ya. Kalau ada yang bertanya, pada bulan Sya'ban, apakah di awal bulan Sya'ban ataupun di pertengahan bulan Sya'ban ataupun di akhir bulan Sya'ban disyariatkan untuk berpuasa? Maka di sini di dalam i'anahnya qala Inshin, berkata oleh Inshin. Inshin ini adalah Inshin singkatan daripada nama fuqaha, iaitu Syekh Ali bin Ashibral Malasi, wafat tahun 1087 Hijriah. Makanya kalau di dalam kitab fiqah disebutkan singkatan Inshin, itu yang dimaksudkan adalah Syekh Ali bin Ashibral Malasi, yang wafat beliau tahun 1087 Hijriah. Jadi kata beliau la yubayyin, tidak dinyatakan, tidak nyata, ataupun lam yubayyin, tidak nyata. Maknanya ka Ibni Hajar, kata Inshin, kata Ali bin Ashibral Malasi mengenai tentang dalam bulan Sya'ban di manakah disyariatkan puasa Ramadan, apakah di awal, di tengah ataupun di akhir, itu tidak ada pernyataan. Sama pendapat beliau seperti pendapat Ibnu Hajar. Bagaimana tidak ada pernyataan? Hal kana zalika fi awwalihi aw akhirihi aw wasatihi. Apakah disyariatkan pada awal bulan Ramadan ataupun pada awal bulan Sya'ban ataupun pada akhir bulan Sya'ban atau pada pertengahannya? Itu tidak ada pernyataan, tidak ada dinyatakan menurut daripada Inshin, sama seperti Ibnu Hajar. Jadi yang jelas, kewajiban berpuasa adalah pertama sekali disyariatkan di dalam bulan Sya'ban. Syariat dalam bulan Sya'ban berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam artian turun syariat pada bulan Sya'ban, diperintahkan dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban tahun yang kedua daripada hijrah. Tahun yang kedua daripada hijrah. Artinya apa? Fayakunu sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama tis'a ramadanatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa selama 9 kali Ramadan. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berpuasa semasa hidupnya adalah 9 kali Ramadan. Hanya 9 kali Ramadan. Kenapa? Lianna muddata maqamihi bil Madinah ashru sinina. Karena masa menetap Nabi di Madinah itu 10 tahun. Masa menetap Nabi di Madinah 10 tahun. Nabi tinggal di Madinah hanya 10 tahun.
Sedangkan disyariatkan puasa Ramadan dalam bulan Syaban tahun yang kedua daripada hijrah. Makanya Nabi berpuasa 9 kali semasa hidupnya Nabi. 10 tahun Nabi di Madinah disyariatkan pada tahun yang kedua daripada bulan Syaban. Wa tis'u kulluha nawaqis illa sanah. 9 tahun 9 kali Nabi berpuasa, semuanya itu dalam keadaan kurang. 9 kali Nabi berpuasa itu semuanya dalam keadaan kurang. Maknanya illa sanah, kecuali 1 tahun. 9 kali Nabi berpuasa Ramadan. Yang 9 kali itu semuanya adalah bulan yang kurang. Dalam artian Nabi itu berpuasa hanya 29 hari. Illa sanah, kecuali 1 tahun. Kecuali 1 tahun. Dalam 1 tahun itu dalam bulan Ramadan, berarti Nabi berpuasa Ramadan selama 30 hari. Maka oleh karena demikian, jangan heran, jangan terkecoh bila seandainya terjadi pada masa kita sekarang ini berpuasa selama 29 hari. Tapi berdasarkan prosedurnya memang bulan 29 hari. Karena Nabi 9 kali berpuasa, hanya 1 kali yang Nabi berpuasa selama 30 hari, yang lainnya adalah 29. Fakamilatun alal mu'tamad. Jadi hanya 1 kali Nabi, menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang berpegangkan, hanya 1 kali Nabi berpuasa sebanyak 30 hari dalam bulan Ramadan. Namun walaupun demikian, walaupun kurang, misalnya 29 hari, mengenai tentang pahalanya bagaimana? Berpuasa 29 hari dengan 30 hari apakah sama? Ini menurut prosedur. Memang bulan itu 29 hari. Bukan kitanya yang berpuasa 29 hari. Jangan nanti puasanya 30 hari, bulan Ramadannya 30 hari, kita berpuasa selama 29 hari. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya bulan 29 hari dengan bulan yang 30 hari, maka itu pahalanya tetap sama. Wan naqis kal kamil fi sawabil murattabi ala Ramadan min ghairi nadri li ayyamihi. Bermula yang kurang itu sama seperti yang sempurna pada pahala yang ditertibkan di atas Ramadan daripada ketiadaan meninjau ataupun memperhatikan bagi segala hari-harinya. Jadi Nabi berpuasa 29 hari selama 9 tahun. Selama 8 kali dan 1 kali Nabi berpuasa selama 30 hari. Itu yang kurang, yang 29 hari sama juga seperti yang kamil, yang sempurna pada pahala. Jadi pahalanya sama. Karena Allah memberikan kepada kita pahala sebulan penuh ke dalam bulan Ramadan. Apakah itu bulan Ramadannya 29 hari ataupun bulan Ramadannya 30 hari, pahalanya tetap sama. Pahala penuh dalam sebulan bulan Ramadan. Tidak ada tinjauan kepada harinya 29 ataupun 30. Amma ma yurattabu ala yaumi salasina, adapun bermula barang yang ditertibkan di atas hari 30 daripada itu sabit daripada min sawabi wajibihi, itu sabit daripada pahala wajibnya dan pahala sunatnya, inda sahuri, di ketika sahurnya, wa futuri, dan di ketika berbukanya. Jadi yang berbedanya sedikit, ada perbedaannya sedikit. Berpuasa 30 hari bedanya bukan pada segi pahala Ramadannya. Bedanya adalah pada pahala wajib dan pada sunatnya. Misalnya di ketika kita makan sahur, maka kita makan sahur itu merupakan bahagian daripada kesunahan berpuasa. Kita sahur dengan kurma misalnya.
Terus kita berbuka dengan yang manis-manis, berbuka dengan kurma. Itu kesunahan. Segera berbuka itu kesunahan. Maka bila itu kita lakukan, itu berbeda bila dengan tidak kita lakukan. Dalam artian 29 hari kita berpuasa. Kita tambah lagi misalnya tahun depan kebetulan 30 hari kita berpuasa. Bulan Ramadan memang 30 hari. Dalam hari ke-30 itu kita ada penambahan amal ibadah. Amal ibadah wajib dan sunatnya. Kita sahur, kita berbuka, kita lakukan puasa. Maka itu pahalanya fahuwa ziyadatun yafukul kamil biha an-naqis. Maka pahalanya itu lebih yang mengatasi ataupun yang mengalahkan, yaitu yang kurang yang berpuasa 29 hari. Dalam artian kesimpulannya begini. Bulan Ramadan 29 hari dengan bulan Ramadan 30 hari itu tidak ada perbedaan. Pahalanya tetap sama diberikan oleh Allah, itulah satu pahala Ramadan penuh. Satu bulan penuh diberi pahala oleh Allah. Yang bedanya adalah perbuatan dalam mengerjakan 30 hari itu. Bila memang seandainya dalam 30 hari itu kita itu ada penambahan yang namanya sahur, yang namanya berbuka, dan kesunahan yang lain yang dilakukan pada hari itu, maka itu pahalanya lebih daripada pahala orang yang melakukan 29, karena ada peningkatan ibadahnya. Kalau dalam segi pahala yang diberikan dalam bulan Ramadan itu sama, apakah bulan Ramadannya 29 ataupun 30. Wa huwa min khasaisina wa minal ma'lumi minad dini bid darurah. Dan bermula dianya puasa yang diwajibkan, itulah puasa Ramadan. Min khasaisina, itu sebahagian daripada kekhususan kita. Jadi puasa yang fardu, puasa yang diwajibkan kepada kita adalah yaitu puasa Ramadan. Itu merupakan kekhususan kita umat Nabi Muhammad. Dalam arti kata berpuasa selama 29 hari ataupun 30 hari yang seperti kaifiyah yang kita lakukan sekarang ini adalah itu hanya ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi-nabi terdahulu tidak ada puasa Ramadan, tidak disyariatkan puasa Ramadan. Lalu bila ada orang yang bertanya, di dalam Al-Quran ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan di atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu itu bertakwa. Jadi kalau kita kaji dalam ayat tersebut ada yang namanya tasbih, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan akan berpuasa di atas orang-orang sebelum kamu. Berarti dulu juga sebelum Nabi Muhammad juga sudah disyariatkan berpuasa kalau demikian. Makanya berdasarkan pendapat ini, puasa Ramadan merupakan khusus terdapat pada umat Nabi Muhammad. Jadi wa alaihi fayuhmalut tasbih, maka berdasarkan pendapat ini dipertanggungkan tasbih, penyerupaan pada firman Allah tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum ala mutlaqis shaumi, di atas mutlak berpuasa. Jadi maksud kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itulah mutlak puasa, semata-mata puasa, bukan puasa Ramadan. Jadi Nabi yang terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Nabi dan kaum-kaum Nabi terdahulu juga diwajibkan berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan hanya terdapat pada umat Nabi Muhammad, hanya diwajibkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bukan maksud kadar puasa dan zaman berpuasa pada firman Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi yang perlu yang dijelaskan di situ adalah Nabi terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Hanya itu saja. Jadi diwajibkan, Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada nabi-nabi yang telah terdahulu, umat-umat yang kaum-kaum yang telah terdahulu. Bukan dalam artian puasa Ramadan yang seperti kita. Maksudnya adalah hanya semata-mata puasa. Hanya semata-mata puasa. Walaupun demikian, ternyata pada persoalan ini ada khilafiyah pendapat para ulama. Bagaimana khilafiyah pendapat para ulama? Ada yang mengatakan puasa Ramadan ini juga dari semenjak nabi-nabi terdahulu juga sudah ada puasa Ramadan. Ya, bukan hanya pada syariat Nabi Muhammad. Kalau di sini menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang diberpegangkan adalah kita berpegangnya dengan puasa Ramadan hanya khusus terdapat pada umat Nabi Muhammad, tidak pada umat yang lain. Itu pendapat yang kuat. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, ada umat-umat terdahulu ataupun kaum-kaum terdahulu juga disyariatkan puasa Ramadan. Bukan umat Nabi Muhammad saja. Bukan umat Nabi Muhammad saja. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan, itulah juga merupakan para ulama, pada mengenai tentang orang Yahudi, berkata Sayyidina Hasan. Pertamanya begini, berarti ada orang yang mengatakan puasa Ramadan bukan hanya khususiat umat Nabi Muhammad. Makanya yang dimaksudkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, berarti itulah puasa Ramadan juga. Sama seperti diwajibkan puasa Ramadan di atas orang-orang terdahulu. Kenapa? Karena dikatakan orang ma min ummatin, tidak daripada suatu umat illa waqad furida 'alaihim Ramadan, kecuali padahal sungguh telah difardukan di atas mereka itu akan puasa Ramadan. Illa annahum dhallu anhu, kecuali bahwa sungguh mereka itu telah sesat mereka itu daripadanya. Jadi tidak ada satu umat pun yang tidak diwajibkan puasa Ramadan, kecuali yang ada mereka itu merupakan orang-orang yang sesat, maknanya tidak mau untuk melakukan puasa Ramadan. Berarti semua umat ada puasa Ramadan. Ini menurut satu pendapat. Qala Hasan, berkata Sayyidina Hasan, kana shaumu Ramadan wajiban 'alal Yahudi. Puasa Ramadan adalah puasa Ramadan itu yang wajib di atas orang Yahudi. Ternyata puasa Ramadan menurut Sayyidina Hasan, kata Sayyidina, juga wajib di atas orang Yahudi. Walakinnahum taraku, akan tetapi mereka itu meninggalkan oleh mereka itu akan puasa Ramadan. Cuma yang haitem pun orang tinggal puasa Ramadan. Ditinggal puasa Ramadan oleh orangnya. Wasamu badlahu yauman, dan berpuasa oleh mereka itu akan gantinya Ramadan yauman minas sanah, akan satu hari daripada satu tahun. Mereka itu orang Yahudi juga wajib puasa Ramadan, tetapi tidak mau melakukannya, dan mereka menggantikan puasa Ramadan itu yang 30 hari dengan satu hari daripada satu tahun, wahwa yaumul Ashura, yaitu hari Ashura. Makanya orang-orang Yahudi mereka itu berpuasa hanya satu hari, yaitu hari Ashura, sebagai ganti puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan juga wajib bagi orang Yahudi. Za'amu annahum, yang mendakwa oleh mereka itu annahu, bahwasanya hari Ashura yaumun aqraqallahu ta'ala fi Fir'aun, yang mana mereka itu mendakwakan yang bahwasanya hari Ashura adalah hari yang ditenggelamkan Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berarti kalau kita lihat, menurut pendapat ini ada syariat puasa Ramadan pada umat-umat terdahulu. Begitu juga orang Nasrani, juga mereka itu wajib melakukan puasa. Cuma pada waktu yang paceklik, dalam suasana yang cukup panas, mereka itu tidak lagi melakukan puasa. Berarti dalam istilahnya, secara kesimpulan, biar tidak amburadul, secara kesimpulan, menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat adalah puasa Ramadan khusus diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wajib berpuasa di atas umat-umat yang terdahulu itu merupakan puasa yang lain, bukan puasa Ramadan. Bukan puasa Ramadan. Wa minal ma'lumi minad dini bid-darurah, dan puasa Ramadan merupakan minal ma'lum, sebahagian daripada yang dimaklumkan daripada dalil-dalil agama secara mudah. Lah maknanya, bila kita itu ingin mengetahui tentang bagaimana kewajiban puasa Ramadan, itu sangat banyak dari dalil agama yang secara mudah bisa kita dapatkan mengenai tentang kewajiban puasa Ramadan. Maka oleh karena demikian, itu bukan hal yang sangat payah ataupun orang jarang yang tahu. Sehingga mengenai tentang puasa Ramadan ini adalah qat'i, maka orang yang mengingkar wajibnya puasa Ramadan, maka dia itu menjadi kafir, kufur. Bila hamba Allah dia itu tidak mau berpuasa Ramadan, tapi dalam hatinya dia mengiktikadkan puasa Ramadan itu wajib, maka hukumnya bagi dia adalah dosa karena meninggalkan puasa. Tapi dia itu tidak tergolong kepada orang kafir. Tapi bila seandainya seorang hamba Allah dia itu tidak mau berpuasa dan meyakini dalam hatinya bahwa puasa itu tidak wajib, maka dia itu dikategorikan ke dalam kafir. Kenapa? Dikarenakan mengenai tentang puasa Ramadan adalah bisa dimaklumkan, diilmukan dalam agama daripada dalil-dalil yang secara mudah kita dapatkan. Qat'i. Makanya tidak ada, kalau kita lihat realitas sekarang ini, tidak ada orang yang tidak tahu yang namanya puasa Ramadan itu wajib. Sama juga seperti sembahyang. Orang semua tahu salat itu wajib, tapi dia itu tidak mau mengerjakannya. Maka kita lihat, bila dia tidak mau mengerjakannya karena malas, tapi dalam hatinya dia itu mengiktikadkan salat itu wajib, maka dia itu berdosa. Maka diperintahkan untuk taubat. Bila tidak mau taubat, maka itu ada hukum badan qadhi untuk memotong lehernya. Dan bila dia itu mengiktikadkan dalam hatinya puasa salat itu wajib atau tidak wajib, maka itu sudah dikategorikan ke dalam orang kafir, murtad. A'udzubillahi min dzalik. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin cukup sekian dulu. Kenapa kita menjelaskan surahnya, penjelasannya dengan bahasa Indonesia? Karena kan banyak permintaan berhubung yang pengikut fanpage saya Syukri Syafi'i, ada orang-orang yang dari Malaysia, ada yang orang-orang dari mungkin daerah Jawa, yang sehingga ada yang ingin mengulang menyimak di kitab tapi tidak paham. Banyak yang masuk WA minta dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Jadi walaupun agak janggal karena baru pertama sekali, mohon dimaklumi. InsyaAllah di lain kesempatan akan kita lanjutkan mengenai tentang pembahasan masalah puasa secara berurutan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ihana, sedikit demi sedikit insyaAllah sampai khatam.
Untuk kesempatan kali ini hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.